Sejumlah usaha pencucian motor terdampak pemadaman listrik. PMI Kota Banjarmasin atasi pemadaman bergilir dengan genset. Terdampak kekeringan, warga Banjarbaru kesulitan air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Bano. Anda menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini di edisi Rabu 29 Juli 2026. Kami menghadirkan untuk Anda informasi seputar wilayah Kalimantan Selatan selama 60 menit ke depan. Bersama saya Aisyah Irya, ini dia Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Saudara, mengawali informasi pertama, pemadaman listrik di wilayah Kalimantan Selatan turut memukul pelaku usaha jasa pencucian kendaraan yang sangat bergantung pada pasokan energi listrik. Gangguan tersebut membuat operasional terhenti dan berdampak langsung pada penurunan jumlah pelanggan serta pendapatan mereka. Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan berdampak langsung terhadap aktivitas usaha jasa pencucian kendaraan. Gangguan pasokan listrik yang berlangsung belakangan ini membuat jumlah kendaraan yang dilayani dalam sehari turun hingga 50% karena operasional tidak dapat berjalan normal. Mesin pompa air, kompresor, dan peralatan semprot bertekanan tinggi tidak dapat digunakan, sehingga pelanggan terpaksa menunda atau membatalkan pencucian kendaraan. Di tengah penurunan pendapatan, pelaku usaha tetap harus memenuhi berbagai biaya operasional, termasuk pemberian upah karyawan. Dampaknya usaha kami, masalahnya listrik yang dipakai. Ada bisa menyemprot, banyak pakai tandan kalau misi, kalau lampu mati, habis tandan habis saya. Usaha stop, ada jalan usaha. Pakai listrik. Ada penurunan pendapatan non? Jelas saya penurunan pendapatan, masalahnya ini sunyi. Kalau ada orang membasuh. Biasanya berapa buah dapat Dalam hari. Gitu. Ya, ada pasti kalau makan rezeki ini bisa rame. Kalau rame ada jadi 30-an hari rumah kendaraan. Pas listrik mati ini separuhnya. Pelaku usaha berharap pasokan listrik segera kembali stabil agar aktivitas pelayanan dapat berjalan normal dan pendapatan usaha kembali pulih. Kestabilan pasokan listrik menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan usaha kecil yang mengandalkan peralatan berbasis listrik. Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, termasuk PMI Kota Banjarmasin. PMI terdampak beban operasional karena penggunaan generator set atau genset membutuhkan biaya bahan bakar tambahan. Pelayanan di unit donor darah atau UDD PMI Kota Banjarmasin masih berjalan normal di tengah pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hal ini dikarenakan UDD PMI Banjarmasin telah menyiapkan generator set atau genset sebagai sumber listrik cadangan sebagai upaya menjaga seluruh peralatan tetap beroperasi secara optimal. Meski pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami gangguan, penggunaan genset selama pemadaman menyebabkan peningkatan biaya operasional untuk membeli bahan bakar untuk genset. UDD PMI Banjarmasin harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk pembelian bahan bakar agar pasokan listrik tetap tersedia, terutama untuk menjaga suhu penyimpanan darah dan mengoperasikan berbagai alat laboratorium. Kepala UDD PMI Kota Banjarmasin, Dr. Aulia Ramadan Supit mengatakan, dampak pemadaman listrik bergilir ini cukup besar untuk UDD PMI Banjarmasin. Tidak hanya perihal anggaran, namun juga berdampak untuk alat laboratorium dan proses pembuatan darah yang tidak optimal. Secara langsung dampaknya itu tidak ada, tapi secara tidak langsung ya artinya kan begini.
kita memang di sini kan banyak alat-alat semua menggunakan listrik. Memang kita punya genset yang itu hidupnya otomatis, tapi permasalahannya adalah durasi mati lampunya yang cukup panjang, bahkan kita pernah sampai 7 jam, dan itu hampir setiap hari. Otomatis kan kita ya mohon maaf nih, kita kan bahan bakarnya menggunakan solar, sedangkan kita tidak bisa beli solar subsidi, sehingga belinya Dexlight. Nah, otomatis kan itu kan menambah budget operasional kita jadinya. Nah, saya sih mengharapkan ke depannya PLN juga segeralah menyelesaikan ini, kan dampaknya tidak hanya di kami PMI tapi seluruh masyarakat Banjarmasin bahkan Kalimantan Selatan. Ya intinya seperti itu. Nah, apabila misalnya kami tidak genset kita misalnya error atau apa, dampaknya kan nanti bahkan darah yang kita simpan bisa rusak. Dan kita juga tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti donor darah, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya kan juga semuanya menggunakan listrik. Pihak UDD PMI Kota Banjarmasin terus melakukan upaya sebagai langkah antisipasi dengan memastikan genset selalu dalam kondisi siap digunakan serta menjaga ketersediaan bahan bakar. PMI juga berharap agar pihak PLN bisa cepat menyelesaikan masalah pemadaman listrik bergilir ini yang menjadi keresahan masyarakat Kota Banjarmasin dalam beberapa hari terakhir. Ya, saudara, pemadaman listrik yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada penggunaan alat elektronik, namun juga jaringan internet yang mengganggu pelaku usaha. Pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan dikeluhkan oleh para pelaku usaha yang kegiatannya sangat bergantung pada kualitas jaringan internet. Pasalnya, jaringan internet menjadi tidak stabil saat terjadi pemadaman listrik. Salah satu pelaku usaha kue khas Banjar di Kota Banjarmasin, Taufik, mengatakan setiap hari ia melakukan siaran langsung di media sosial. Biasanya, ia mampu memperoleh belasan hingga puluhan pesanan ketika siaran langsung. Namun karena jaringan tidak stabil, durasi siaran menjadi berkurang dan berdampak pada menurunnya angka penjualan via media sosial. Biasa ada yang komen, kita listkan adanya apa yang ready. Biasa orang bertanya menunya apa hari ini, jadi kita filmkan. Jadi sebenarnya live itu adalah cara bagi bagian untuk mempromosikan. Ya, pertama itu sekaligus ada yang bisa pesan online juga langsung di situ. Sekarang di pengantaran kita bisa online juga. Bagian baru Martopura Banjarmasin. Ya sebenarnya masih bisa dipakai, cuma untuk kualitas internet itu kadang-kadang bisa standar biasa jaringan. Tapi kalau untuk keadaan mati lampu normal biasanya. Sementara itu, pelaku usaha sablon Abai mengaku sekedar berkomunikasi via chat dengan pelanggan pun cukup sulit dilakukan ketika listrik padam. Ia harus pergi ke tempat yang jaringannya lebih stabil agar dapat berkomunikasi dengan lancar bersama pelanggan. Kalau masalah ngecas HP-nya kan kita aman, ada power bank gitu kan. Tapi kalau untuk komunikasi lewat media sosial, nah itu kadang-kadang ada yang nggak masuk, pesannya itu jadi terlambat gitu kan. Jadi konsumen itu mau mengkonfirmasi pemesanan sebagainya agak susah. Kalau untuk jaringan, ya biasanya kita cari tempat yang mana jaringannya itu bisa membantu kita mudah untuk berkomunikasi. Ya kita kayak main ke kafe atau mana yang ada wifi-nya dan segala macam seperti itu. Para pelaku usaha juga mengaku mereka terus memantau jadwal pemadaman listrik yang disampaikan PT PLN via media sosial. Namun jadwal yang terkadang tidak sesuai dapat mengganggu operasional usaha mereka. Saudara, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kalimantan Selatan akhir-akhir ini sangat dirasakan oleh pelaku usaha sablon. Proses produksi yang biasanya selesai dalam 1 atau 2 hari, kini baru dapat diselesaikan paling cepat 3 hari. Pemadaman listrik bergilir yang sering terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan berdampak langsung pada kegiatan masyarakat. Salah satunya usaha sablon di Kota Banjarmasin. Pemilik usaha sablon di daerah Pemurus Dalam Banjarmasin, Abai, mengaku selama 1 minggu terakhir pemadaman listrik terjadi setiap hari dengan durasi rata-rata hingga 6 jam per harinya. Proses produksi sablon yang biasanya dapat diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 hari
kini baru dapat selesai dalam waktu 3 hingga 4 hari. Tapi kalau ujar PLN-nya, kalau saat ini kemarin kan kita sempat juga ya pemadaman itu sebenarnya sudah lawas Kak. Cuman yang terakhir itu 1 minggu ini kita yang racap tiap hari. Itu biasanya berapa lawas sekali mati lampu? Kurang lebih 6 jam, pokoknya dari jam 7 atau jam 1 atau jam 2 gitu. Itu tuh berdampak lah sama produksi dihentikan. Alhamdulillah berdampak sekali ya. Jadi kayak waktu pengerjaan, terus yang lain-lain lah kita sangat berdampak. Yang biasanya berapa? Yang tadinya kita bisa ekspres sehari, 2 hari, sekarang jadi 3 hari, 4 hari. Itu kan belum lagi dengan deadline yang lain. Nah bisa terundur. Yang tadinya 3 hari, nanti bisa 5 hari sampai 1 minggu. Abai juga menambahkan, saat ini pihaknya masih belum mempertimbangkan pembelian genset, mengingat daya listrik yang diperlukan dan penyimpanan yang sangat besar. Ia berharap pemadaman listrik bergilir ini segera berakhir, agar kegiatan produksi bisa kembali normal. Saudara Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Intan atau YLKI Kalimantan Selatan mengaku menerima banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir. Menyikapi hal tersebut, YLKI sudah berkoordinasi dan menghubungi langsung General Manager UID PLN Kalselteng. Sejumlah aduan kekecewaan masyarakat terhadap pemadaman bergilir yang dilakukan PLN juga diterima YLKI Kalimantan Selatan. Ketua YLKI Kalimantan Selatan Fauzan Ramon mengakui keluhan yang disampaikan masyarakat merupakan hal wajar dan harus ditindaklanjuti oleh PLN. Sebagai respon aduan masyarakat ke YLKI, Fauzan mengaku sudah menghubungi langsung JM UID PLN Kalselteng. Dirinya mengingatkan agar PLN bisa memberikan informasi secara berkala terkait perkembangan perbaikan yang disampaikan kepada publik. Saya bertindak dan untuk atas nama Ketua YLKI Kalimantan Selatan. Saya sudah berkomunikasi dengan JM Kalselteng bahwa pemadaman ini sudah meresahkan masyarakat atau konsumen. Konsumen itu adalah dilindungi oleh Undang-Undang Berkonsumen Nomor 8 Tahun 1999. Nah, saya berkomunikasi melalui telepon. Saya tanyakan apakah ini pemadaman ini kapan berakhir sehingga tidak menjadi meresahkan pada masyarakat. Karena dengan ada seringnya pemadaman ini tentunya banyak menimbulkan kerugian-kerugian daripada konsumen di Kalimantan. Informasi terkait perkembangan penanganan gangguan kelistrikan di Kalselteng ini menurut Fauzan sangat penting, agar masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi jadwal pemadaman, tapi juga perbaikan yang dilakukan. Pemadaman listrik bergilir dipastikan tidak mengganggu pelayanan di kantor kelurahan di Kota Banjarbaru. Di Landasan Ulin Timur, pihak kelurahan memaksimalkan layanan via aplikasi untuk mempermudah warga dalam mengurus surat menyurat. Pemadaman listrik secara bergilir yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir di Kota Banjarbaru dipastikan tidak mengganggu jalannya pelayanan publik di tingkat kelurahan. Pihak kelurahan memastikan seluruh dokumen administrasi dan layanan masyarakat tetap berjalan normal. Di Kelurahan Landasan Ulin Timur, warga bisa mengurus dokumen administrasi di tingkat kelurahan melalui sebuah aplikasi tanpa takut terkendala pemasangan listrik. Lurah Landasan Ulin Timur Amirullah mengatakan pemadaman listrik dari pihak PLN tidak menjadi kendala besar. Hal ini dikarenakan adanya pemberitahuan jadwal pemadaman terlebih dahulu serta pemanfaatan aplikasi simple yang fleksibel, sehingga warga bisa melakukan pengajuan dimanapun dan kapanpun. Alhamdulillah untuk pemadaman lampu ini memang ada terjadwal pemberitahuan dari pihak PLN. Kami di Kelurahan Landasan Ulin Timur selama ini untuk pelayanan ke masyarakat sudah menggunakan aplikasi simple. Jadi untuk pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan walaupun listrik di Kelurahan padam. Untuk pelayanan simpel sendiri Om, ada waktunya kan atau seperti apa nih? Untuk waktu dilayani mulai jam kerja
sampai libur pun boleh, dan bisa di rumah atau masyarakat mengusulkan permohonannya lewat simpel. Tak hanya mengandalkan sistem digital, penyesuaian prosedur teknis di lapangan juga diterapkan secara efektif seperti di Kelurahan Bangkal. Saat listrik padam, pelayanan dialihkan ke sistem manual seperti penerimaan berkas, antrian tertulis, hingga penggunaan UPS atau genset untuk perangkat vital. Petugas juga disiagakan untuk mencatat registrasi secara manual serta memberikan pembaruan informasi melalui grup pesan singkat warga. Seluruh data yang masuk akan langsung diverifikasi secara sistematis begitu listrik kembali menyala. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi terkait terdampak kekeringan, warga kekurangan air bersih. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda masih bersama dengan kami di Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, sejumlah kelurahan di Kota Banjarbaru mulai terdampak kekeringan. Warga mengandalkan air sumur mulai kesulitan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Sampai saat ini sedikitnya ada 3 kelurahan di 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru melaporkan mengalami kekeringan akibat kemarau. Rata-rata warga yang meminta bantuan air bersih selama ini mengandalkan sumur sebagai sumber air utama. Sehingga sejak sumur mengering, mereka kesulitan air bersih untuk sehari-hari. Dalam menanggulangi kekeringan, BPBD Banjarbaru meletakkan beberapa tandon di sekitar pemukiman warga dan melakukan distribusi air bersih. Salah seorang warga Tambak Buluh, Landasan Ulin Timur, Abdul Qadir, mengaku telah mengalami kekeringan sebulan belakangan. Ia hanya bergantung pada air sumur. Kekeringan. Biasanya pakai apa, Mas? Ambil banyak di sumur sana tuh, Bang. Pakai selang panjang. Sini kah di sana tuh ya nggak jauhan ambil. Itu apa? Sumur kah? Sumur. 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 Sumur tuh ampun siapa? Ampun yang sebelah. Minta di sebelah tuh. Tapi yang pian ambil kejauhan juga. Misalkan di sini kosong, pian ambil ke sana. Sana, sumur sana. Ini selain pian banyak lah yang kekeringan nih. Sampai ke sana tuh, sampai ke ujung tuh. Oh, berarti rata-rata sini kekeringan lah. Kekeringan berapa buah rumah ini? 2, 3, 4, 5, 6. Sebagian desain minum, sebagian desain bermasak. Namun yang mandi itu kita kalah aja ambil banyak sumur sana. Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD Kota Banjarbaru, Bahrani, mengatakan sudah ada beberapa warga melaporkan kekeringan. Jumlah permohonan terus bertambah, pihaknya melakukan verifikasi lapangan sebelum mendistribusikan bantuan tandon dan air bersih. Jadi sampai hari ini yang sudah kita lakukan di daerah Gunung Kupang itu sudah ada 2 tandon, wilayah Cempaka, kemudian di Tambak Buluh itu juga ada 2 tandon, Sungai Ulin Timur. Kemudian kalau di Palam itu ada 5 titik, 3 yang sudah ada tandonnya punya masyarakat, 2 tandon kita. Dan dalam perjalanannya itu suratnya sudah ada di meja ulun disposisi, mungkin itu. Ini seperti ini, begitu surat masuk, kita tidak langsung mengeksekusi, kita cek lapangan, kita lihat kebutuhannya real, kita lihat kebutuhannya update. Kita khawatirnya kalau yang minta itu sifatnya komersial atau pribadi. Kalau sifatnya komersial kan tidak kita bantu sih, kita tangguhkan sekali prioritasnya. Adapun wilayah terdampak kekeringan berdasarkan data yang terlapor di BPBD Banjarbaru, yakni sebagian wilayah Kecamatan Cempaka, Kelurahan Palam, dan Landasan Ulin Timur. Pendistribusian air bersih dilakukan berkala menggunakan 1 unit tangki ke pemukiman warga. Yang sabutingnya di mana? Titik sabutingnya? Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polemik puluhan jemaah asal Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sebelumnya gagal berangkat umroh menemui titik terang. Sebanyak 36 jemaah akan diberangkatkan pada 2 Agustus 2026 mendatang. Agen travel umroh Hajah Paujiah pastikan telah menunaikan tanggung jawab atas gagalnya puluhan jemaah yang sebelumnya gagal berangkat umroh pada 20 Juli lalu.
Meski kesalahan tidak sepenuhnya karena dirinya, ia tetap bertanggung jawab dengan memberangkatkan 36 jemaah dengan uang pribadinya pada 2 Agustus 2026 mendatang menggunakan travel Embun Nabawi Banjarmasin. Ia menjelaskan puluhan jemaah ini pada beberapa hari yang lalu juga sudah ke Banjarmasin untuk mengurus administrasi keberangkatan. Ulun atas nama Haji Paujiah, agen travel keberangkatan jemaah umrah dan haji, terkait dengan kegagalan para jemaah yang berangkat di tanggal 20 Juli kemarin. Sekarang alhamdulillah sudah dapat teratasi. Insya Allah akan saya berangkatkan di tanggal 2 Agustus ini dengan biaya saya sendiri. Jumlah yang akan diberangkatkan 36 jemaah, 1 orang dengan biaya sendiri, dengan menggunakan travel Embun Nabawi. Selain 36 jemaah yang ditanggung Hajah Paujiah selaku agen travel, juga ada 1 tour leader yang bakal berangkat menggunakan dana pribadi. Di samping itu, ia berharap peristiwa ini dapat menjadi hikmah dan pembelajaran untuk semua pihak. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, sidang kasus dugaan pemalsuan surat tanah milik PT Antang Gunung Meratus oleh 3 terdakwa di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kandangan kembali berlanjut. Pada sidang lanjutan ini, Jaksa Penuntut Umum menyajikan pembuktian untuk 3 berkas perkara. Pada sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum untuk 3 berkas perkara dari 3 terdakwa atas nama T, MH, dan TLS telah mengungkap fakta bahwa surat tanah yang dipalsukan telah dicetak tahun 2025, namun kembali dicetak mundur menjadi tahun 2017. Dan hal ini sesuai keterangan dari terdakwa yang telah mengakui hal itu guna menyamakan transaksi jual-beli yang juga dilakukan pada tahun 2017. Adapun surat tanah yang dipalsukan 3 terdakwa ialah tanah yang berlokasi di Kecamatan Padang Batung yang sudah dibebaskan oleh PT Antang Gunung Meratus sesuai ketentuan yang berlaku. Pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Eko Setiawan, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim mencecar pertanyaan penguasaan fisik bidang tanah yang diperkarakan terkait tahun pembuatan surat tanah. Ketiga terdakwa secara bergantian memberikan keterangan sebagai saksi atas terdakwa lain. Pada sidang ini pula turut ditampilkan selembar kwitansi pembelian tanah dalam transaksi antara H dan T, namun tanpa ada tertulis tanggal. Karena saksi ahli dari digital forensik berhalangan hadir pada sidang ini, Jaksa Penuntut Umum akhirnya membacakan berita acara pemeriksaan yang pada intinya berdasarkan pemeriksaan elektronik. Dokumen dengan isi dan judul yang dimaksud memang dicetak pada tahun 2025. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi penting lainnya. Tetaplah bersama dengan kami di Kalimantan Selatan hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Bea Cukai Kalimantan bagian Selatan kembali memusnahkan barang yang menjadi milik negara atau BMMN. Hasil penindakan sepanjang bulan Januari hingga Juni tahun 2026. Pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal dan mencegah kerugian negara. Bea Cukai Kalimantan bagian Selatan Kalbaksel bersama KPPBC Tipe Madya Pabean B Banjarmasin bersama TNI Polri dan Forkopimda lainnya melakukan pemusnahan barang hasil penindakan yang telah ditetapkan sebagai barang milik negara. Barang yang dimusnahkan meliputi lebih dari 15 juta batang rokok ilegal, 166 kg tembakau iris, dan lebih dari 1.300 liter minuman mengandung etil alkohol. Dengan perkiraan nilai barang mencapai 23,6 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah DCBC Kalbaksel Muhtadi mengatakan keberhasilan penindakan tidak lepas dari kolaborasi yang dibentuk bersama stakeholder lainnya. Keberhasilan penindakan merupakan hasil kolaborasi bersama.
sebagai bentuk meminimalisir dampak kerugian di masyarakat akibat peredaran barang ilegal dan mengurangi kerugian negara akibat barang-barang beredar yang tidak resmi. Muhtadi menambahkan pemusnahan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan. Barang-barang sitaan telah terbukti melanggar ketentuan cukai dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari 15,5 miliar rupiah. Kemudian seluruh barang dimusnahkan selanjutnya di TPA Regional Banjarbakula agar tidak dapat dimanfaatkan kembali. Dan nilai barang sebesar perkiraan sekitar 23 miliar 665.107.180 rupiah. Perkiraan kerugian negara sebesar sekitar 15 miliar 507.097.121 rupiah. Jumlah penindakannya naik juga, jadi pelanggaran sama penindakan. Dari pelanggaran itu kan kita terbitkan namanya surat bukti penindakan. Jadi hasilnya naik 2 kali lipat. Bea Cukai Kalimantan bagian Selatan bersama jajaran bersama TNI, Polri dan lembaga pendukung lainnya menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan sinergi dengan berbagai pihak dalam menekan peredaran barang kena cukai ilegal serta melindungi masyarakat dan industri yang taat aturan. Kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru mulai mengancam satwa liar. Dalam proses pemadaman terbaru, petugas berhasil mengevakuasi musang liar di tengah lahan terbakar di Kecamatan Cempaka. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Banjarbaru kini tidak hanya mengancam pemukiman warga dan merusak lingkungan. Dampak kebakaran mulai mengancam keselamatan satwa liar. Di tengah proses pemadaman di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, petugas menemukan seekor musang liar yang terjebak di antara kobaran api dan bersembunyi di parit-parit. Satwa ini ditemukan dalam kondisi lemas dan disorientasi akibat terhirup asap pekat. Petugas langsung mengevakuasi musang ke area aman untuk memberikan penanganan awal dan pasokan air. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarbaru, Harun Ar-Rasyid mengatakan, saat penanganan kebakaran di daerah Cempaka, timnya berhasil menyelamatkan seekor musang yang terperangkap kepungan api. Secara naluriah, satwa ini bersembunyi di cekungan tanah untuk menghindari kepulan asap pekat sebelum akhirnya dievakuasi petugas dalam kondisi panik dan mengalami luka-luka. Teman-teman bisa menyelamatkan satu satwa liar, musang, yang terperangkap. Kebetulan dia memang tidak bisa lari lagi ke kanan kiri, belakang terkurung oleh api. Untung diselamatkan ada cekungan, jadi dia secara naluriah binatang menyelinap ke bawah situ, jadi tidak terkena asap. Hanya saja pas saat ditemukan dia binatangnya lumayan panik, stres, dan ada beberapa mungkin ada luka-luka juga karena dia panik dan berusaha berontak pada saat diselamatkan. Memang secara naluriah binatang itu pasti menghindar kalau ada ancaman. Makhluk yang kami temukan kemarin, musang itu kebanyakan tidak bisa lagi menghindar. Nah, oleh teman-teman, musang itu diselamatkan, kemudian dirawat dan akhirnya diserahkan kepada ahlinya untuk dilepas liarkan kembali. Dampak karhutla juga menghancurkan habitat burung kecil di kawasan Sungai Ulin. Kebakaran lahan seluas 47 hektar beberapa waktu lalu memusnahkan sarang-sarang burung yang berada di pepohonan semak belukar. Kerusakan ini sangat disayangkan karena memicu terganggunya rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. BPBD mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya karhutla untuk kelestarian alam dan lingkungan. Saudara, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi terkait perakiraan cuaca untuk esok pada Kamis 30 Juli 2026. Informasinya akan disampaikan oleh perakirawan Uli Mahanani dari Stasiun Meteorologi Syamsudinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Uli Mahanani dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Kamis 30 Juli 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan angin lapisan 3000 feet esok hari secara umum di wilayah Kalimantan Selatan, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 26 knot.
Kondisi cuaca di Kalimantan Selatan pada esok hari. Untuk angin permukaan, dominan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 23 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 99%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca pada dini hari, secara umum diperkirakan cerah berawan di semua wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian pada pagi hingga siang hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sedangkan pada siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan ringan di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Dan pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Bagi sobat cuaca yang akan beraktivitas di laut, tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, perairan Tanah Laut, perairan Tanah Bumbu, dan Kota Baru untuk esok hari masuk dalam kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Baiklah Sobat Cuaca, selanjutnya kita beralih ke informasi tingkat intensitas api kebakaran hutan dan lahan untuk esok hari secara umum di wilayah Kalimantan Selatan bagian barat, bagian selatan, dan timur berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, sehingga api akan sulit dikendalikan atau dipadamkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu kami tetap menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk turut serta dan dalam aksi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah secara sembarangan, menghindari praktek pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta senantiasa berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau juga bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi penting dan menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai kini memiliki fasilitas cath lab untuk berbagai layanan medis khusus. Pada pertengahan Agustus mendatang, fasilitas cath lab ini diperkirakan sudah bisa menangani pemasangan ring jantung. Kabar baik untuk masyarakat Banua 6 RSUD Haji Damanhuri Barabai, kini sudah dilengkapi fasilitas cath lab yang memungkinkan menangani layanan medis, khusus seperti pembuluh darah otak, stroke pecah pembuluh darah, hingga penanganan tumor otak. Direktur RSUD Haji Damanhuri Barabai, Dr. Nanda menjelaskan, pada pertengahan Agustus nanti fasilitas ini memungkinkan untuk digunakan pemasangan ring jantung. Setelah SDM dokter jantungnya sudah menyelesaikan pendidikan, dan pada September mendatang layanan cath lab jantung anak diusahakan sudah bisa dilakukan di RSUD Haji Damanhuri Barabai. Layanan cath lab, layanan pasang ring jantung ini pasang ring di pembuluh darah, baik itu jantung, pembuluh darah otak ataupun pembuluh darah lainnya. Alhamdulillah sudah bisa diaplikasikan. Dan kita juga sudah mempunyai dokter-dokter ahlinya, mulai dari dokter jantung fellow intervensinya, kemudian dokter saraf fellow intervensi, dokter bedah saraf juga fellow vaskular, dan mudah-mudahan tidak lama lagi juga akan berproses ada konsultan jantung anak di Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai. Dr. Nanda menambahkan, rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini didukung 101 dokter, terdiri atas 56 dokter spesialis dan dokter gigi spesialis fellowship, 40 dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, serta 5 dokter subspesialis.
Pelayanan juga diperkuat oleh 777 tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan kapasitas 380 tempat tidur, termasuk 27 tempat tidur ICU. Ahmad Rizky, kontributor TVRI, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Seleksi jalur mandiri mahasiswa program studi di luar kampus utama atau PSDKU Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah rampung. Pemerintah daerah setempat menyiapkan beasiswa untuk para mahasiswa asli Hulu Sungai Tengah. Universitas Lambung Mangkurat umumkan hasil UTMBK seleksi jalur mandiri PSDKU Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2026 pada Selasa 28 Juli kemarin. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah siapkan skema beasiswa UKT bagi mahasiswa yang berKTP Hulu Sungai Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah, Muhammad Anhar menjelaskan, kepastian beasiswa ini merupakan komitmen Bupati Samsu Rizal yang tidak hanya mendekatkan akses perguruan tinggi berkualitas di daerah, tetapi juga meringankan calon mahasiswa dari pembiayaan perkuliahan. Anhar menyebut, formulasi beasiswa ini kemungkinan akan mengikuti pihak ULM yang menerapkan grade UKT 1-8. Memang ini menjadi komitmen Pak Bupati Samsul Rizal ya, di mana beliau tidak hanya mendekatkan universitas negeri berkualitas ke Hulu Sungai Tengah, tapi juga memikirkan bagaimana para calon mahasiswa itu untuk meringankan biayanya. Kepastian beasiswa ini Pak Bupati sangat komitmen atas hal itu. Tinggal kita memformulasi bagaimana polanya. Mungkin kita akan mengikuti pola OLM yang punya grade UKT 1-8 dan kita juga mungkin ditambahkan nanti dengan survei lapangan sehingga nanti beasiswa itu ada yang memang penuh seluruhnya, ada yang separuh atau ada yang parsial. Seperti itu. Berdasarkan informasi pihak ULM, kuota prodi PJOK tahun ini sebanyak 40 mahasiswa, ekonomi pembangunan 30 mahasiswa, dan agribisnis 25 mahasiswa. Adapun daftar ulang calon mahasiswa PSDKU ULM di Hulu Sungai Tengah dijadwalkan pada 4 hingga 6 Agustus 2026 mendatang. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan daerah melalui rapat paripurna ke-15 masa persidangan 2 tahun 2026 dengan agenda penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUPA dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2026 oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Kehadiran Gubernur Haji Muhyiddin dalam rapat menjadi wujud sinergi yang erat antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan sesuai kebutuhan pembangunan serta aspirasi masyarakat Banua. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan rancangan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026 menjadi landasan penting dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD, sekaligus menyesuaikan arah pembangunan dengan target RPJMD Kalsel 2025-2029. Selain itu, perubahan APBD juga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran hingga triwulan 2 tahun 2026, serta untuk mengakomodasi berbagai kebijakan strategis nasional yang perlu didukung pemerintah daerah. Kita menyampaikan tadi, setelah kita sampaikan bahwa kita di Juni tadi kita sudah mencapai 54%. Ini melebihi separuh kan. Saat ini sudah 60% kita pendapatan daerah dan 60% lebih kan. Dan kita ini naik 5% ke atas, 5% ke atas, hampir 6% sudah naik daripada tahun sebelumnya. Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Dr. Haji Supian Haka menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi penganggaran secara optimal melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Menurutnya, harmonisasi antara DPRD dan pemerintah provinsi menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pada SKPD terkait, tapi khusus dalam situasi kondisi ini cepat tanggap dan sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Hari ini sudah diserahkan tadi Pak Gubernur menyerahkan sahabat itu. Hari ini pun kami bahas langsung. Tadi persiapan supaya nanti ketahuan di situ nanti mempersiapkan supaya kalau ada siapanya bisa cepat nanti
Pak Gubernur menginstruksikan kemana arah tepatnya dengan sesuai dengan substansi yang dibutuhkan oleh masyarakat demikian. Garis besar postur APBD perubahan 2026 diantaranya proyeksi pendapatan daerah sebesar 7,733 triliun dan belanja daerah sebesar 10,504 triliun rupiah. Pemerintah Kalimantan Selatan juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi terkait Piala Banjarbaru Emas 2026. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Cetak generasi emas lewat olahraga, Wali Kota Banjarbaru resmi membuka turnamen sepak bola usia dini Piala Banjarbaru Emas 2026. Turnamen ini sebagai panggung untuk mengasah mental juara dan melahirkan bibit-bibit pesepak bola masa depan. Komitmen pemerintah Kota Banjarbaru dalam mencetak generasi emas tidak hanya diwujudkan melalui dunia pendidikan, tetapi juga lewat pembinaan olahraga sejak usia dini. Hal ini ditandai dengan dibukanya secara resmi turnamen sepak bola usia dini Piala Banjarbaru Emas kelompok usia 13 dan 15 tahun 2026 di lapangan sepak bola Dr. Murjani Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi menekankan bahwa kompetisi bukan sekedar mengejar piala, melainkan wadah belajar untuk mempererat persahabatan, melatih kedisiplinan, serta menanamkan rasa persatuan dan nilai fair play sejak dini. Ya, ini adalah luar biasa ya. Tentunya kita pemerintah daerah menyiapkan bibit untuk generasi penerus dengan menghadirkan nantinya insya Allah bibit-bibit generasi muda yang akan nantinya bersaing untuk menyiapkan talenta bola yang ada di Kota Banjarbaru. Pesannya yang jelas, tujuan utama dilaksanakan turnamen ini adalah tentunya menjalin persatuan, menjalin solidaritas dan kerjasama, tentunya solid dalam kekompakan mereka dalam melaksanakan kegiatan turnamen ini. Turnamen ini diikuti oleh 12 tim kategori usia 13 dan 10, tim kategori usia 15 dari sejumlah klub sepak bola sekota Banjarbaru. Para pemenang dalam turnamen ini akan mewakili Banjarbaru dalam Piala Soratin tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Agustus mendatang. Melalui Piala Banjarbaru Emas 2026, Pemko Banjarbaru berharap lahir talenta berbakat yang kelak mampu bersaing di tingkat regional hingga nasional. Saudara, melakukan pembinaan perempuan sejak dini melalui olahraga, Perwosi Kabupaten Kota Baru menggelar turnamen bola voli antar pelajar putri tingkat SMP dan SMA sederajat. Peserta yang telah hadir. Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Perwosi Kabupaten Kota Baru menggelar turnamen bola voli Perwosi Cup 1 antar pelajar putri tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Kota Baru. Bertempat di Gor Saijaan Bola Voli Indoor Kota Baru, turnamen dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Baru Minggu Basuki. Turnamen ini diselenggarakan bekerjasama dengan PBPSI Kabupaten Kota Baru sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan olahraga bola voli. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Perwosi Kabupaten Kota Baru dalam melakukan pembinaan perempuan sejak dini melalui olahraga khususnya dari sisi karakter dan semangat dengan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kerjasama tim, dan mental juara. Yang pastinya kami mengucapkan terima kasih kepada Perwosi dan yang sudah bekerjasama dengan PBSI dalam rangka menyelenggarakan turnamen bola voli putri ini. Kita berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka menumbuhkan semangat olahraga, bercinta khusus voli, kemudian juga menjaring atlet-atlet voli pelajar yang mungkin nanti
juara sini nanti akan kita tandingkan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Alhamdulillah kita didukung oleh pemerintah daerah dan ini kejuaraan pertama kali selama saya menjadi ketua Perwosi untuk tahun ini. Memang alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan PBPSI. Mudah-mudahan adik-adik atlet putri bisa kita kembangkan prestasinya sampai ke pro dan tingkat nasional nantinya. Mudah-mudahan bisa mengharumkan nama baik Kabupaten Kota Baru. Untuk antusias. Sementara itu, sebanyak 16 tim siap bertanding di turnamen bola voli putri Perwosi Cup 1. Turnamen ini diharapkan menjadi bekal bagi para peserta untuk mengikuti event yang lebih besar seperti Porprov, Kejurprov maupun kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Tapin, Saudara. Sebanyak 26 tim di Kabupaten Tapin mengikuti turnamen sepak bola memperebutkan Piala Bupati Cup 2 2026. Bupati Tapin Yamani mengharapkan turnamen ini melahirkan atlet-atlet sepak bola berbakat asal Kabupaten Tapin. Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, Bupati Tapin Yamani menggelar turnamen sepak bola yang diikuti oleh 26 tim dari Kabupaten Tapin. Turnamen ini sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Salam Babaris. Bupati Cup 2 2026 ini memperebutkan hadiah total puluhan juta rupiah. Tidak hanya itu, melalui turnamen ini nantinya dapat menyaring atlet-atlet potensial di Tapin yang dapat dibina baik itu oleh pemerintah. Antusiasnya dari peminat, dari pemain, dari klub, alhamdulillah sangat-sangat bagus. Jadi kami juga sudah berpesan kepada para penonton menyaksikan tantangan pembukaan supaya bisa terlalu tertib sampai mengganggu jalannya pertandingan. Itu harapan kami. Bupati juga meminta kepada peserta dapat mengikuti turnamen dengan sportivitas dan tanpa ada permasalahan. Karena apabila ada permasalahan, siap-siap klub akan dicoret bahkan turnamen tidak lagi digelar. Saudara, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Ini merupakan kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini disampaikan oleh Bribtu Nesa Dwi Kausari dari Satlantas Polres Hulu Sungai Utara. Halo Sobat Polantas, dengan saya Bribtu Nesa Dwi Kausari dari Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara. Saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Muntai. Dapat kita lihat bersama, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, baik dari arah Banjarmasin menuju Tabalong ataupun sebaliknya, yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara, menurut data RSMS di wilayah Polres Hulu Sungai Utara, selama 1 minggu terakhir terdapat 1 kejadian laka lantas dengan korban luka ringan sebanyak 1 orang. Tidak lupa kami himbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan berlalu lintas dan tetap menjaga keselamatan saat berkendaraan dan memeriksa kondisi kendaraannya sebelum digunakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa dilihat melalui media sosial Instagram Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, karena kami akan selalu update perkembangan tentang arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya Bribtu Nesa Dwi Kausari melaporkan. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Saudara, berdasarkan catatan inventaris Museum Lambung Mangkurat, jumlah koleksi mencapai hingga 12.000. Akan tetapi pendataan ini perlu diperbaharui. Proses inventarisasi ulang ini telah mendata lebih dari 3.800 koleksi. Jumlah koleksi di Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru melebihi 12.000 koleksi. Jumlah yang fantastis namun sesuai dengan panjangnya perjalanan museum yang berawal sebagai Museum Borneo pada tahun 1907. Sehingga koleksi museum telah dikumpulkan sejak lebih dari 100 tahun yang lalu.
Saat ini pihak Museum Lambung Mangkurat tengah melakukan inventarisasi ulang terhadap jumlah koleksi museum, baik koleksi yang dipajang dan koleksi yang disimpan. Selain untuk mengonfirmasi jumlah koleksi, langkah ini diambil sebagai alat mendukung perawatan dan penyimpanan terhadap seluruh koleksi museum. Saat ini, Museum Lambung Mangkurat telah mendata lebih dari 3.800 koleksi. Kita turun mulai dari gudang dulu. Dari bulan April kemarin kita mulai, tapi stop offline. Jadi kita untuk mengetahui data nomor koleksinya dan nama koleksi aja dulu. Itu kan nanti kan akhirnya belum ketemu nih, benar nggak? Tapi ini saja kami di gudang 3 ini yang sudah terdata itu sekitar 3.800 koleksi, dan itu koleksinya kan campur, itu ada yang kuningan, ada yang anyaman, perikanan, dan belum semuanya itu kan. Selain inventarisasi ulang, Museum Lambung Mangkurat merencanakan berbagai pembaharuan fasilitas. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan gedung lukisan yang akan berisikan lukisan dari seniman-seniman Borneo dari berbagai wilayah dan waktu. Museum Lambung Mangkurat sendiri buka pada hari Selasa hingga hari Minggu dan tutup pada hari Senin. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kalimantan Selatan hari ini, dan saatnya saya Aisyah Irya mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai Banua.